Wilayah Kementerian Hukum Lampung menggelar sosialisasi layanan legalisasi apostai tahun anggaran 2026 di Bandar Lampung, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalisasi dokumen internasional yang kini semakin mudah dan cepat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Beni Daryono, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan menyampaikan tujuannya diadakannya sosialisasi dan narasumber serta peserta kegiatan. Kita bisa hadir dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan sosialisasi layanan legalisasi dokumen publik pada Direktorat Jenderal Hukum pada Kementerian Hukum Indonesia atau Apostille. Dalam kesempatan ini, perkenan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi layanan legalisasi apostille sebagai berikut. A. Dasar 1. Peraturan Presiden Republik Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengesahan Convention Abolishing Requirement of Legislation for Foreign Public Document atau Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publikasi Lembaga Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 3. 2. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang layanan legalisasi apostille pada dokumen publik. Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 98. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang organisasi tata kerja kantor wilayah dan keputusan kantor wilayah Hukum Lampung Nomor W92281/10.01 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi layanan legalisasi apostille. 6. Data kesian pelaksanaan anggaran atau DIPA kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. B. Maksud dan tujuan kegiatan. Sebenarnya kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai sarana penyebarluasan informasi layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di kantor wilayah, dan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan informasi lebih mendalam kepada masyarakat, instansi terkait dan para stakeholder kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung tentang penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik antar negara melalui layanan apostille. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026, tempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Narasumber dalam kegiatan ini: 1. Bapak Dr. Lukman MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dengan membawa materi standarisasi penerbitan dokumen daerah yang valid dan terintegrasi siap apostille. 2. Ibu Dr. Anda Susdina Sari MM, selaku PLH Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang akan membawa materi penyiapan dokumen pendidikan yang sah melalui sistem apostille. 3. Bapak Arisi Nabawi SHMH, selaku analis hukum ahli muda pada Direktorat Jenderal Otoritas Kesehatan Hukum Internasional atau OPHI, Direktorat Administrasi Hukum, yang akan membawa materi implementasi legalisasi apostille gerbang legalitas dokumen internasional. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 60 yang terdiri dari kantor wilayah Kemenkum Lampung 10 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 2 orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 2 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 2 orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 2 orang, Universitas Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung 32 orang, rekan media 10 orang.
Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Bapak Taufikur Rahman, dapat menyampaikan arahan dan membuka kegiatan sosialisasi legalisasi apostil dengan tema legalisasi apostil legalitas dokumen internasional. Atas keperluan Bapak, Kantor Wilayah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi bertema legalisasi apostil legalitas dokumen internasional dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman. Acara turut dihadiri jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Lampung, narasumber dari pemerintah daerah, serta peserta dari berbagai instansi. Dalam sambutannya, Taufikur Rahman menyampaikan bahwa layanan apostil merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setingginya kepada para narasumber dari Direktorat Otoritas Pusat dan Internasional, Direktorat Jenderal AU Kementerian Hukum RI, juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung yang akan menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan nanti dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman seluruh peserta mengenai layanan apostil. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui layanan apostil. Layanan apostil merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, cat, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen oleh satu instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebelumnya layanan ini dikenal sebagai layanan legalisasi dokumen dengan prosedur yang cukup panjang karena harus melalui Kementerian Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Konsulat Jenderal Negara Tujuan, dan Kementerian Luar Negeri Negara Tujuan. Hadirnya layanan apostil mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi hanya satu langkah, yaitu cukup melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan diluncurkannya layanan apostil ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi dari 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar. Contohnya seperti pengajuan visa, pendaftaran pernikahan maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri berupa ijazah, transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hadirnya layanan apostil ini merupakan hasil dari disahkannya Convention Establishing the Requirement of Legalization for Public Document and Konvensi Apostil. Pengesahan konvensi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung kelancaran lalu lintas dokumen publik antar negara agar menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Saat ini konvensi tersebut telah diikuti oleh 126 negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengesahan Convention Establishing the Requirement of Legalization for Public Document, yaitu konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publikasi pada tanggal 5 Januari 2021 dan secara resmi menjadi negara peserta konvensi apostil sejak 5 Oktober 2021. Ratifikasi konvensi apostil dilakukan guna memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri, seperti untuk melanjutkan pendidikan, mengurus perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maupun untuk kepentingan perdagangan internasional.
Selain itu, kebijakan ini juga mendukung kemudahan investasi. Dalam era digital dan globalisasi saat ini diperlukan prosedur birokrasi yang cepat, efektif, dan efisien, termasuk dalam kegiatan usaha dan investasi. Oleh karena itu, penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik diharapkan dapat memangkas prosedur yang selama ini dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini diharapkan mampu meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini layanan pencetakan sertifikat apostil sudah dapat dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum guna semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan data sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 19 Mei 2006, jumlah permohonan layanan apostil di Provinsi Lampung mencapai 1.369 permohonan dengan 436 sertifikat apostil yang telah diterbitkan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan apostil ini. Oleh karena itu, diperlukanlah sosialisasi secara berkelanjutan agar layanan ini dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat seluas-luasnya. Melalui kegiatan sosialisasi pada hari ini, kami berharap masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dapat memahami dan memanfaatkan mekanisme layanan apostil dengan lebih baik, sehingga kami juga berharap Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada hari ini dapat memperpanjang informasi, mentransformasikan informasi kepada masyarakat luas mengenai layanan apostil. Makanya kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang kami undang mengikuti secara langsung dan tiba saat nanti akan menyimak dari narasumber. Setelahnya kami sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di sini dapat mentransformasikan ke masyarakat terdekatnya supaya layanan apostil yang semakin mudah ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya atas berkat Allah yang Maha Kuasa, sosialisasi layanan legalisasi apostil tahun anggaran 2006 dengan tema legalisasi apostil, legalitas dokumen internasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekali lagi, saya terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, juga penyelenggara, narasumber yang berkenan hadir pada kegiatan ini. Dan kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sedalamnya apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sebagai narasumber sosialisasi Dr. Andes Lukman MM, Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, yang mengupas materi tentang standarisasi penerbitan dokumen publik daerah yang valid dan terintegrasi. Senada disampaikan Dr. Anda Suslina Sari, Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Provinsi Lampung, memaparkan pentingnya penyiapan dokumen pendidikan sah yang diakui internasional melalui sistem apostille. Sementara Arasi Nabawi, SHMH dari Analis Hukum Muda Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU Kemenkum RI yang menjelaskan secara teknis alur verifikasi dokumen internasional pada layanan postile. Saya sampaikan bahwa di Dukcapil Provinsi Lampung melakukan pelayanan tentang kebutuhan masyarakat yang akan memerlukan dokumen tentang kependudukan dan pencatatan sipil. Dasar hukumnya, pertama Undang-Undang Dasar, bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagaimana yang ulangi sebagai perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2006. Undang-undang tersebut
kemudian dijabarkan dengan Perpres nomor 9 tahun 2018 dan PP nomor 40 tahun 2019. Selanjutnya aturan teknisnya dikeluarkan oleh Permendagri Perdana Menteri sebagai dasar hukum kita melaksanakan tugas di Dukcapil provinsi maupun di kabupaten kota. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa jenis-jenis dokumen kependudukan sebagai output dari Adminduk terdiri dari dokumen kependudukan dan data kependudukan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh instansi pelaksana namanya, yaitu di pemerintah kabupaten kota. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi, melakukan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi. Dan ketika terjadi hal-hal yang diperlukan, maka provinsi akan turun ke kabupaten kota yang pada intinya agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, sehingga pelayanan dapat lebih cepat, lebih tepat, sederhana, tidak berbelit-belit dan gratis. Itu yang perlu kami sampaikan. Bahwa jenis-jenis dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota ada 24 dokumen, 24 jenis seperti biodata penduduk, kartu keluarga, KTP elektronik, sekarang sudah 2, ada KTP elektronik, ada IKD yaitu identitas kependudukan digital. Kemudian ada KIA. KIA ini adalah kartu identitas anak, di mana setiap anak yang baru lahir kita beri nik dan kartu identitas. Kemudian surat pindah pergi, surat pindah datang, surat pindah luar negeri dan seterusnya, baik itu orang asing maupun warga negara Indonesia. Dan terakhir adalah akta pengesahan anak. Tadi ada 24 jenis kita keluarkan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat kita. Kemudian jenis-jenis data kependudukan ada 2, kependudukan, data perorangan dan data agregat. Jadi tadi itu ada kependudukan, ada data kependudukan. Nah ini data kependudukan. Kemudian saya sampaikan bahwa dokumen kependudukan yang dikeluarkan contohnya seperti KIA. Ini kita kalau yang sudah punya anak yang baru lahir diberikan KIA. Tapi kalau dia 5 tahun ke bawah belum ada fotonya, yang akan diberikan foto 5 tahun ke atas. Dan ke depan akan dikerjasamkan dengan dinas pendidikan ketika masuk PAUD, masuk TK, masuk SD itu akan memberikan KIA. Kenapa? Karena setiap penduduk kita yang lahir akan mendapatkan nomor kependudukan. Kemudian KTP, ada juga KTP orang asing, ya berbeda warna negara. Selanjutnya ada juga dokumen-dokumen yang kita keluarkan sudah melalui TTE seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian dan sebagainya. Nah ini ada 2 macam, ada yang bentuknya yang lama, ada yang baru. Kalau yang baru tidak berwarna lagi karena kita bisa memprint sendiri. Jadi kita sekarang bisa secara online dilakukan pelayanan oleh kabupaten kota, kemudian kita bisa memprint sendiri. Ya, yang penting dia online, nicknya online. Jadi tidak bisa dipalsukan. Ada barcode dan ada nick di situ. Selanjutnya dokumen Adminduk yang sudah tanda tangan elektronik tidak perlu lagi dilegalisir. Jadi ketika kita misalnya mendaftarkan kepada lembaga pendidikan apa, dokumen kependudukan yang telah dikeluarkan dengan tanda tangan elektronik tidak perlu lagi dilegalisir, karena sudah bisa kita lihat dari handphone kita apakah itu asli atau tidak. Nah, kalau kita lihat di handphone kita pindah melalui QR atau quick response scanner kita, maka dapat terlihat apabila ini benar tidak palsu, maka akan keluar tanda warna checklist hijau. Nah, tapi kalau dia asli tapi sudah ada yang baru, kadang-kadang kita punya kakak ini kan ganti-ganti. Nah, kita misalnya kita cek, oh ini
asli kakaknya, tetapi sudah ada yang baru terbaru. Nah ini dia keluar warna kuning. Tapi kalau yang palsu, dia langsung keluar tanda merah dan silang. Selanjutnya perlu saya sampaikan, kita data kependudukan kita di Indonesia sekarang perlu kita ketahui bersama sudah mencapai 288.315.089 jiwa. Ini adalah penduduk yang telah mempunyai NIK, ya. Jadi kalau di lingkup Dirjen Dukcapil ini jumlah penduduknya adalah penduduk yang telah memiliki NIK. Karena NIK itu tidak pernah bisa berubah dari lahir sampai meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka KTP-nya akan ditarik. Tidak akan mungkin dia akan ada lagi NIK yang sama. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara wanita dengan pria dengan wanita, lebih banyak pria. Jadi wanita jangan berkecil hati yang belum dapat pasangan, pria masih banyak. Kemudian 10 provinsi penduduk terbanyak kita di Lampung nomor urut ke-8, ya. Jadi Lampung ini kelihatannya sepi, tidak terlalu banyak, tapi ternyata kita lebih banyak penduduknya dari Palembang. Ya, kita kalau di Sumatera kita nomor 2 setelah Sumatera Utara. Jadi Lampung ini penduduknya banyak. Kelihatannya aja dia menyebar. Kemudian selanjutnya sebaran penduduk kita di kabupaten kota ini kita bisa lihat yang terbanyak di Lampung Tengah, menyusul Lampung Selatan, Lampung Timur, kemudian yang terakhir yang paling sedikit adalah pesisir barat. Karena pesisir barat ini daerahnya banyak hutan lindung sehingga penduduknya tidak banyak. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa selain dari jumlah jiwa, kita juga ada data kepala keluarga, di mana di Lampung Tengah tetap yang terbanyak kepala keluarganya, dan paling sedikit itu di pesisir barat yaitu 52.000. Nah, jadi ini ada jiwa, ada jumlah kakak. Kemudian status perkawinan, kita ada status perkawinan juga jumlahnya ada yang kita lihat di sini, ada yang belum kawin, ada yang sudah kawin, ada yang cerai hidup, ada yang cerai mati. Kita lihat di sini datanya lumayan juga nih, jumlah data cerai hidup dan cerai mati ini di Lampung ini. Ya, jadi memang data sampai sekarang ini data untuk perceraian lebih banyak. Mungkin karena medsos ini yang sering ngeracun, ya, sering ngeracun antara perempuan dengan istri dengan suaminya suka diberikan kiat-kiat, sehingga kalau dia tidak sesuai dia minta cerai berangkat, ya. Jadi mereka cat aja. Kemudian berdasarkan kelompok usia kita lihat 0 sampai 14 tahun itu 23%. Sedangkan untuk 15 sampai 64 tahun kita 68%. Dan usia yang tua 8%. Nah, oleh karena itu dari tahun 2020 sampai 2035 kita termasuk penduduk yang bonus demografi. Artinya jumlah tenaga produktif kita lebih banyak daripada yang muda dan yang tua. Oleh karena itu ini saya lihat banyak yang muda-muda, terutama yang mahasiswa, hati-hati karena kita sampai 2035 persaingan kita lebih besar dan lebih kuat, lebih pintar dan lebih cerdas dan lebih banyak sekali. Jadi Anda mungkin akan mendapatkan kesempatan yang sangat kompetitor, ya. Jadi harus lebih baik untuk ilmunya. Kemudian untuk agama atau aliran kepercayaan kita Islam 96%, Hindu 1,4%, Kristen 1,3%. Ini berdasarkan KTP, berdasarkan kartu keluarga dan KTP. Ini presentasinya seperti ini. Dan Konghucu ada 0,01% ada di provinsi Lampung. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dokumen publik yang digunakan oleh negara asing yang memerlukan pengesahan ini sudah terkait dengan apostil tadi, ya, bahwa organisasinya itu yang lama kita mungkin agak sedikit berbelit gitu, ya, dari kita mengurus lagi di Capil, mengurus lagi hukuman hak, Kementerian Luar Negeri, dan setelah ada konvensi negara apostil, maka apostilnya akan lebih dipercepat karena kita hanya datang ke di hukum dan HAM, ya.
Bu ternyata ngupload aposti itu mahal ya Bu gitu. Oh iya, negara belum bisa menggratiskan, nanti berdoa saja kalau negara kita sudah banyak uangnya nanti kita gratis. Gitu ya Pak Bijar ya. Kenapa gitu ya? Karena memang kita belum bisa gratis semuanya. Nah kami Bapak dan Ibu sekalian di Dinas Pendidikan ini kami punya SMK yang memang saat ini kami dan programnya Pak Gubernur langsung ini Pak Kakamil gencar-gencarnya kami tentang pendidikan vokasi yang memang kami lagi membuka kelas migran. Jadi kelas migran ini kami sudah bekerja sama juga gitu kan, dan ini kemarin langsung Pak Menterinya dan Pak Gubernur kami yang membuka ini. Nanti anak didik kita memang langsung akan diberangkatkan juga ke Jepang, yang tentu dokumennya juga nanti akan memakai dokumen aposti ini Pak. Terus saya berpikir juga iya ya, jadi saya harus cari lagi nih Pak, buka YouTube lagi, buka AI lagi, gimana caranya ngejawab biar mereka enak ya. Oh ternyata itu 150 itu bukan per lembar nak, tapi per dokumen. Betul nggak sih Pak? Betul, alhamdulillah nih anak-anak semua yang lagi mau meneruskan ke luar negeri ya. Ternyata per dokumen, saya jawab lagi, enggak nah itu bukan per lembar, per dokumen. Kenapa? Karena ke luar negeri itu ternyata banyak Pak yang harus di upload gitu di apostinya. Bukan hanya tentang ijazahnya, bukan juga tentang transkrip nilai anak-anak kita, tapi masih banyak. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi tentang KTP dan segala macam lah, banyak sekali, dan itu memang harus kita upload ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sekali dengan adanya aposti ini sehingga waktu semakin mudah, anak-anak juga jadi keponya lebih baik Pak. Kenapa? Kalau mereka keponya nggak baik, nanti malah nyuruh orang bayar lagi, benar nggak sih Pak ya? Tapi kalau anak-anak sekalian, kalau ibu dosen, Pak dosennya pasti yakinlah bisa langsung sendiri untuk menguploadnya gitu. Jadi kita bersyukur, dan ini yang terus kami sosialisasikan Pak dari Dinas Pendidikan ini, bukan hanya kepada anak didik dan guru-guru kami, termasuk kepada orang tua dan juga masyarakat kita semua. Jadi memang dokumen pendidikan ini memerlukan aposti karena banyak institusi atau lembaga di luar negeri yang memerlukan pembuktian dan keabsahannya secara resmi Bapak dan Ibu. Oleh karena itu aposti memberikan jaminan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan diakui di negara asalnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen itu memang benar-benar adalah sah. Dan saat ini memang kita lagi heboh ya Pak tentang ijazah yang palsu, kemudian raport yang dibuat-buat, dan alhamdulillah Pak kami di Dinas Pendidikan saat ini sekalipun ijazah itu saat ini baru 2024 ini kami lakukan itu dengan elektrik gitu kan ya, baik ijazah maupun raport dari 2023 kita sudah sosialisasikan, dan insya Allah itu hampir semua sekolah kita Pak saat ini mereka sudah pakai ijazah elektrik, begitu juga raport anak-anak didik kita. Dan ini juga yang bisa tambah mempercepat proses kita di apostinya Pak. Nah itu yang pertama Bapak. Next Pak. Kemudian mengapa dokumen pendidikan memerlukan aposti? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, internasionalisasi pendidikan. Disrupsi saat ini luar biasa ya Bapak dan Ibu untuk di bidang pendidikan ini. Dan ini kita harus berubah, kita harus mengikuti ini. Oleh karenanya dengan adanya aposti ini tentu pendidikan ini bukan hal yang baru juga untuk mengikuti perubahan ini. Karena disrupsi di era digital ini, kalau kita nggak berubah kita akan tertinggal. Bukan kita malah menghujat, tapi bagaimana kita memang harus beradaptasi. Kemudian yang kedua, penerimaan di institusi asing. Tadi Pak Kakamil menyampaikan ada 120 kalau saya tidak salah lebih ya Pak ya, negara yang sudah tergabung di dalam aposti ini termasuk kita Indonesia. Sehingga mungkin kemarin saya juga paling banyak melihat izin belajar guru dan anak didik kita banyak sekali yang ke Arab Saudi Pak, dan saya sendiri langsung klik lihat ternyata Arab Saudi juga ada.
Cina juga begitu gitu, karena ada beberapa kemarin mereka minta izin belajar secara mandiri untuk ke Arab Saudi dan ke Cina, dan setelah saya cek ternyata memang mereka juga sudah bergabung di dalam apostilnya, sehingga tidak sulit buat anak-anak kita untuk mengurus dokumennya. Next Pak. Berikutnya adalah transparansi dan dari kepercayaan. Jika itu semua sudah masuk ke dalam aposti, yakinlah tidak mungkin negara kita akan berbohong ya Pak ya. Dan itu semua legalisasinya termasuk yang secara bukan lembaga tapi individual ya Pak ya, individual pengakuan dari misalnya notaris ya Pak ya, itu semua disiapkan oleh Menteri Kementerian Hukum ini ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya Pak Nabawi, seperti itu ya. Kemudian standar internasional Pak, kalau kita sudah bergabung ke situ, itulah yang kami lihat. Kemudian mempermudah proses administrasi, kemudian mencegah pemalsuan dokumen, dan kemudahan dalam memberikan juga pelayanannya. Next Pak. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin dokumen-dokumen kami yang ada di Kementerian Pendidikan. Ini saya gabung Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kami di provinsi juga masih ngurusin yang pendidikan tinggi, sekalipun itu vertikal, jadi itu kami di Butristek itu kalau pendidikan tinggi itu sebenarnya kewenangan penuh ada di kementerian, ada di pusat. Kemudian dasar itu mulai dari PAUD, SD, SMP, dan pendidikan non formal itu ada di kabupaten, kota, dan kami di provinsi secara kewenangan itu kami adalah SMA, SMK, dan SLB Bapak dan Ibu. Nah, tetapi ini dokumen-dokumen ini cuma sepintas Bapak dan Ibu yang memang pasti dimiliki oleh guru-guru kita. Pagi ini saya ada di Lampung, nanti malam saya bisa ke Singapura, besoknya saya sudah ada di Jerman. Era globalisasi, perpindahan manusia semakin cepat, perpindahan sebuah dokumen semakin terbatasnya komunikasi, perdagangan terbuka, penggunaan komparatif dan kompetitif itu sangat amat cepat dan terbuka. Nah, ketika kita keluar negeri, tidak mungkin kita seperti datang ke luar negeri. Saya mau belajar di Jerman, saya mau berbisnis di Belanda, saya mau menikah di Turki, tidak kan? Pasti ada syarat administrasi yang disampaikan yang harus dipenuhi. Jadi latar belakang kenapa adanya apostil perlunya itulah era globalisasi, dan itu diakui oleh konvensi yang sebelumnya adalah legalisasi tradisional yang tadi disampaikan ada 5 sampai 4 tahap, menjadi apostil cukup 1 tahap. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke sana juga mohon izin, bukan mengurangi rasa hormat bahwa saya mengucapkan apostil itu apostile, apostile atau apostil. Logat kita Indonesia ketika cari Google tuh sama dengan kita, maaf menyebutkan merek, kita mau beli minuman Maison, Mizone atau apa sebutannya. Nah, tapi karena ini dari bahasa Prancis yang pas menggunakan konteks pertama dari Prancis, itu penggunaan pengucapan apostil adalah aposti, seperti yang tadi Pak Kakandil sampaikan, pengucapannya aposti. Tapi tidak salah juga kalau kita mau mengucapkan apostile atau apostile. Tapi takutnya ketika kita keluar negeri berbicara dengan orang yang benar, pengucapan apostilnya jangan lagi apostile, apostile, tapi cukup apostil. Ya, lanjut. Nah, tujuan dari konvensi apostil adalah tadi disampaikan juga sama Pak Kakandil, sama Pak Kadip, adalah untuk menghapuskan persyaratan tradisional legalisasi dan menggantikan legalisasi yang dinilai lama tadi, memakan waktu tinggi untuk 1 kali penerbitan di Kemenkum. Nanti ada di penjelasan selanjutnya. Dan biayanya murah. Kenapa dibilang murah? Kenapa dibilang cepat? Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi tujuan dari konvensi apostil adalah untuk mempersingkat, mempermudah, penyederhanaan, dan memperingan biayanya. Itu tujuannya. Nah, dasar hukum dari konvensi apostil. Dasar hukum dari konvensi apostil yang pertama-utama adalah konvensinya sendiri. Ada namanya konvensi apostil, tadi sama khusus disampaikan. Kenapa nggak dari dulu? Konvensinya 1961. Kenapa di Indonesia baru 2022? Nanti akan kita bahas. Nah, setelah kita dasar pemberlakuan konvensi ada di Perpres nomor 212 tahun 2021 tadi disampaikan sama Pak Kadis Pak Kakandil.
bahwasanya konvensi luar negeri peraturan luar negeri untuk bisa berlaku di Indonesia harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya adalah Perpres, bukan ratifikasi, bukan apa, tapi karena ini keputusan mendasar, maka kita namanya mengaksesi. Mungkin adik-adik Pak dosen, Bu dosen lebih paham kenapa tidak ratifikasi, kenapa harus memakainya aksesi. Ada kebutuhan mendesak, nah, dan aksesinya menggunakan dengan piagam asisten dan peraturan presiden nomor 2 tahun 2021. Dan peraturan yang mengatur tentang tata cara apostilnya, kami sudah ada perubahan yang sebelumnya disebutkan nomor 6 tahun 2022, kami kemarin ada revisi mengikuti perkembangannya itu nomor 50 tahun 2025. Lanjut. Nah, baru kita masuk dari pembahasan tadi, apa itu aposti? Ya kan? Sepintas kita aposti, apalagi di KPU sudah 3 kali, kita udah hanya memperjelas lagi aposti itu apa sih sebenarnya? Kalau secara literal kan aposti adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Ini panjang. Paling simpel tentang apa itu aposti. Ada yang tahu apa itu aposti? Persamaannya kalau di Indonesia. Aposti itu kalau ditanya sama dengan legalisir. Dari SMA Negeri 1 Lampung mau melanjutkan ke UBL atau ke Universitas Negeri Lampung, itu yang diminta ijazah fotokopi. Ketika dikasihkan ke fotokopi ke kampus atau kampus itu mau mengaku bahwasanya itu dari SMA 1 Negeri, tidak kan, akan dimintakan legalisir bahwasanya dokumen ini benar diterbitkan oleh SMA 1. Pun demikian dari akte lahir. Nah, di luar negeri sama, orang Indonesia mau datang ke luar negeri, entah itu mau belajar, entah itu mau bekerja, entah itu mau berusaha, entah itu mau menikah, atau mau apapun itu. Ketika datang ke luar negeri mau belajar, yang diminta apa? Dan dijelaskan sama khusus, ijazah dan transkrip. Dijelaskan sama Pak Lukman, akte lahir, ya kan? Akte kematian, akte pernikahan, baik perkawinan dan lainnya. Ketika datang ke luar negeri, apakah orang luar negeri akan terima? Siapa ini kepala dinas dari Lampung? Siapa ini kepala dinas pendidikan dari Provinsi Lampung? Siapa ini rektor? Siapa ini dekan? Makanya Indonesia yang melegalisir adalah negara. Negara itulah aposti. Ketika ada sertifikat aposti, kita yang akan ke luar negeri mau apapun itu, ketika sudah ada apostinya, oh betul dari Indonesia. Dan yang dilakukan di aposti bukan mengesahkan isi substansi, tapi hanya mengesahkan spesimen pejabat tanda tangannya. Ya kan? Jadi legalisasi aposti itu kalau ditanya legalisir. Bedanya kalau legalisir dipakai di dalam negeri, kalau aposti dipakainya ke luar negeri. Aposti tidak boleh untuk nikah. Misalkan dia mau nikah, biasanya tuh ada orang Indonesia dengan orang WNA, kebanyakan Turki, mau nikah, nikahnya di Indonesia, dokumennya harus diaposti. Nah itu tidak bisa. Jadi dari Indonesia ke luar negeri, aposti. Yang kedua, apa yang disahkan? Aposti itu tindakan untuk mengesahkan. Apa yang disahkan? Spesimen. Spesimen apa? Contoh tentang pejabat, cap dan atau segel sebagai pembanding tentang pejabat yang telah diserahkan ke kami di database kami. Oke, berarti aposti adalah mengesahkan spesimen. Spesimen siapa yang dimintakan? Pejabat. Siapa sih pejabat? Apakah misalkan RT RW kan pejabat? Bisa nggak? Tidak kan? Apakah kalau misalkan di rumah sakit direktur atau komisaris di perseroan itu kan pejabat? Bisa nggak? Bisa kan? Nah, di pejabatnya di situ adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor pemerintahan. Otomatis pejabat publik di kantor pemerintahan dan pejabat yang diangkat oleh pemerintah, ya kan? Jadi ketika kita sebagai menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan, kita pejabat publik. Ketika pejabat publik namanya publik, berarti tidak ada lagi kita ketika diminta spesimen, tidak boleh. Kenapa? Tanda tangan saya pribadi, takut disalahgunakan. Oke, jadi pejabatnya pejabat publik. Yang tiga adalah tadi mengesahkan spesimen pejabat dalam sebuah dokumen, ya kan? Jadi aposti itu ada 3 unsur: pengesahan spesimen
pejabat yang ada dalam sebuah dokumen. Saya mau ke Jerman, saya mau lanjutkan belajar, dokumennya harus diapostikan di mana? Di HP. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Untuk saat ini belum bisa. Karena apa? Konvensinya di 1961 belum mengenal dengan dokumen elektronik yang akan disampaikan sama Kalimantan sama khusus. Masih dokumennya terlampir. Makanya di pasal 4 Konvensi Aposti, dokumen itu harus dilengkapkan dengan sertifikatnya. Yang awalnya ada di Jakarta, makanya tadi disampaikan sama Pak Kanwil, untuk mempermudah dan mendekatkan layanan ke masyarakat, di Kanwil Kemenkumnya Lampung sekarang sudah bisa melakukan pencetakan dan dokumen harus dilengkapkan. Dan kedepannya seperti apa yang tadi ditanyakan kedepannya, Pak Menteri itu sudah ada arahan untuk kita melaksanakan e-aposti elektronik. Oke, jadi kedepannya ya dokumen di dalam HP pun bisa elektronik. Tapi untuk saat ini dokumennya harus tercetak. Sebelumnya, proses legilisasi dokumen harus melalui sejumlah tahapan di berbagai instansi, mulai dari Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, hingga Konsulat Jenderal negara tujuan. Kini, melalui layanan apostille, masyarakat dapat memperoleh legilisasi dokumen dengan proses yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan internasional, seperti pengajuan visa, pendaftaran pernikahan, pendidikan di luar negeri, hingga kepentingan perdagangan internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan resmi menjadi negara peserta sejak 5 Oktober 2021. Bahwa kami dari Kementerian Hukum Lampung memang sengaja mengadakan sosialisasi terkait layanan aposti. Karena aposti ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka-mereka yang mau kuliah, bekerja di luar negeri, membutuhkan dokumen-dokumen yang dilegalisasi. Dan dengan adanya layanan aposti ini, itu kita beri kemudahan kepada masyarakat yang dulunya kan itu berbagai birokrasi yang harus ditempuh ya. Ada beberapa instansi yang harus dilalui seperti Kementerian Hukum sendiri, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Konsulat Jenderal negara tujuan, termasuk Kementerian Luar Negeri negara tujuan. Nah, dengan adanya penyederhanaan ini nanti masyarakat yang membutuhkan itu hanya melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat dapat mengetahui. Dan nantinya pencetakan aposti juga itu sudah dapat dilakukan oleh kantor wilayah di provinsi masing-masing. Kalau dulu kan harus di Direktorat Jenderal AHU ke Jakarta, tapi kalau sekarang bisa dicetak di kantor wilayah. Ini yang perlu masyarakat ketahui, terutama mereka yang membutuhkan dokumen yang harus dilegalisasi. Ya memang ini merupakan satu bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ya, di mana masyarakat memperoleh pelayanan dengan mudah, cepat, tepat, berkemanfaatan, dan berkepastian. Ya, untuk di Provinsi Lampung sendiri, dari mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 19 Mei 2006, jumlah permohonan layanan aposti di Provinsi Lampung itu mencapai 1.369 permohonan dengan 430 sertifikat aposti yang sudah diterbitkan. Jadi memang sudah cukup banyak. Ya, mereka yang mau sekolah di luar negeri juga mau bekerja di luar negeri, itu yang paling banyak. Mereka membutuhkan dokumen-dokumen yang memang perlu pengesahan dari pemerintah. Di pelaksanaan aposti di Indonesia itu mulai per 4 Juni 2022 praktiknya kita sudah mengesahkannya. Jadi per 4 Juni itu birokrasi yang tadi disampaikan sama Pak Kanwil, misalnya 5-4 tahap menjadi cukup 1 tahap. Dan jadi Pak Kanwil sampaikan dengan diadanya di Perkanwil kantor wilayah per provinsi itu mendekatkan dan mempermudah masyarakat untuk mengajukan aposti. Seperti itu. Program kedepannya dari Pak Menteri itu kita tidak lagi menggunakan aposti fisik, tapi menggunakan e-aposti, di mana walaupun sekarang aposti bisa diajukan dari manapun, kapanpun, oleh siapapun, dalam keadaan apapun, itu besoknya itu bisa mencetak sendiri seperti dokumen kependudukan, yang dimakainya elektronik QR code, seperti itu. Jadi perlu teman-teman media dan masyarakat ketahui bahwa Bapak Menteri Hukum ini memang luar biasa perhatiannya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua layanan di jajaran Kementerian Hukum itu nantinya
itu akan berbasis aplikasi. Jadi semua diberi kemudahan dan tidak perlu tatap muka. Jadi tadi kalau ditanyakan apa terobosan ke depan, ya itu memang ini sudah berproses, semua layanan di Kementerian Hukum akan berbasis aplikasi. Selain itu, layanan pencetakan sertifikat apostille kini juga sudah dapat dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Lampung sejak Juni 2023 hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.369 permohonan layanan apostille di Provinsi Lampung, dengan 436 sertifikat telah diterbitkan. Meski demikian, sosialisasi terus dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan apostille. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Lampung berharap para peserta dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai manfaat dan mekanisme layanan apostille kepada masyarakat luas. Jeffrey Ardi, Dwi Cahyo melaporkan.